Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih atas kehadirannya semua. Apa kabar semua? Wah, Kak Aditya makin ganteng ya. Kak Adi, Alhamdulillah, Bu. Alhamdulillah. Kak Akbar, Kak Elvansa, Kak Reta udah hadir di dalam acara kita pada malam hari ini. Oke. Dan yang lain kita admit dulu. Oke. Sudah bersama kita, ini orang 20 ya. Oke. Menambah 21. Nanti kita harapkan sambil menyusul rekan-rekan yang lain bisa hadir juga di sini. Oke. Sebelumnya terima kasih Ibu ucapkan sudah hadir dalam acara ini. Kegiatan ini adalah kegiatan yang kedua. Kita mengadakan kegiatan yang pertama minggu yang lalu tanggal 10 September 2021 itu kita mengundang 3 orang, Kak Habibi, Kak Adiatma, dan Kak Wahyu sebagai narasumber dalam kegiatan kita. Itu tentang bidangnya tentang kedokteran ya. Apa aktivitasnya kemarin sudah kita didengarkan bersama. Hari ini kita kedatangan tamu istimewa. Ini dari sekolah kedinasan. Kebetulan yang bisa sempat hadir adalah dari mana Kak Adit? Sebelumnya minta maaf Bu, karena halo, dari transportasi perairan darat ya? Dari Politeknik Transportasi Sungai Danau Penyeberangan Palembang Bu. Oh iya, oke. Terima kasih Kak Adit dan rekan-rekan sudah datang. Politeknik Transportasi Sungai Danau dan Penyeberangan Palembang. Oke. Mungkin nanti akan menyusul juga Kak Joshua, angkatan ke-13 ya. Nanti kita memperkenalkannya nanti. Ini kita kenalkan dulu. Kebetulan yang masuk datanya ini, mohon maaf Kak Akbar dan Kak Elvansa ini yang baru masuk. Belum. Cuman dari Kak Adit dan Reta ya. Sebelumnya ya ini adik-adiknya ini mana nih suaranya? Sapa dulu kakak-kakaknya, Nak, tolong. Ayo. On kamera ya. Oke. Ibu foto dulu deh biar kelihatan mukanya yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng di malam Minggu ini. Saya persilakan. Oke. Oh, masih malu ya. Saya cat. I think ya. Oke. Oke. Saya perkenalkan dulu. Ini yang sudah masuk. Ini namanya saya perkenalkan Kak Aditya. Halo Kak Aditya. Lambaikan tangan Kak Aditya. Ya, itu Kak Aditya Dwi Prasetya Nugraha. Kebetulan Kak Aditya adalah adiknya Kak Adiatma. Kalau Kak Adiatma ngambil jalur kedokteran. Kalau Kak Aditya ngambilnya jalur yang di transportasi ya Kak Aditya ya. Siap ya Bu. Iya. Nah, jadi Kak Aditya ini dipanggil Aditya. Kemudian nama orang tuanya Bapak Rusli almarhum dan Ibu Rahmi Isnaini. Riwayat pendidikannya di TK Dharma Wanita, kemudian SD di SD Negeri 40 Percontohan, SMP di SMP 1 Banyuasin 3, dan yang di SMA Plus sebagai angkatan ke-13 ya, Kak Aditya. Di angkatan ke-13, alamat ini siapa yang barangkali ada yang ingin berkunjung, ngobrol langsung dengan Kak Aditya, alamatnya di Jalan Talib Wali, RT 13 RW 07, Kelurahan Kedondong Raya. Nomor telepon bisa dicatat, mungkin mau tanya-tanya langsung, 0831 69 54 1760.
Aktivitas saat ini Taruna Remaja tingkat 2 semester 4 Diploma 3 Manajemen Transportasi Darat dan Komandan Kompi 3 di Resimen Politeknik Transportasi Sungai Danau dan Penyeberangan Palembang periode 2020 dan 2021. Nah, kemudian kita perkenalkan Kak Reta, silakan Kak Reta lambaikan tangan. Ya, Bu. Nah, oke, ya terima kasih Kak Reta sudah hadir. Kak Reta Ayu Tarisa, nama orang tua Anton Amri, Ibu Yusma dan Ibu Yusmani, riwayat pendidikan di TK Kemala Bayangkari, Sekayu, SD Negeri 15 Banyuasin 3, SMP Negeri 1 Banyuasin 3, dan SMA Plus Negeri 2 Banyuasin 3, juga dari angkatan ke-13. Alamat Jalan Bukit Indah nomor 91 RT 15 RW 06. Nomor HP yang mau tanya-tanya langsung dengan Kak Reta 0821 78176675. Aktivitas Taruna Remaja tingkat 2 semester 4 program studi Diploma 3 Manajemen Transportasi Perairan Daratan. Oke. Demikian data yang masuk dari Ibu Aditya dan Reta. Kak Akbar dan Kak Elvansa mohon memperkenalkan diri. Ibu persilakan. Ayo, mau sweet atau mau siapa nih duluan? Kak Akbar atau Kak Elvansa? Izin memperkenalkan ini nama Iya, silakan Kak Elvansa. alumni angkatan 13 SMA Plus Silakan. Banyuasin 3, alamat Merdeka Siantar Makan Balai. Oke, Izin, Bu. terima kasih Kak Elvansa. Kak Elvansa juga dari angkatan 13. Kak Akbar, silakan. Halo Kak Akbar. Halo Bu. Iya Mohon izin, Kak Akbar. sedang di luar Bu. Akbar lagi jalan itu. Ya boleh gak Pak di jalan. Silakan Kak Akbar memperkenalkan diri. Selamat malam, izin memperkenalkan diri. Nama Akbar Hidayat, alumni SMA Plus Negeri 2 Banyuasin 3, angkatan ke-13 Bu. Asal dari Desa Talangipu, Sotape Bu. Oke, terima kasih Kak Akbar sudah berkenan memperkenalkan diri dan hadir pada acara ini. Oke, sebelum kita lanjut nih, ada yang mau ditanyakan, disampaikan? Adik-adiknya nih mau tanya duluan atau ibu yang tanya duluan? Ada yang mau bertanya? Belum ya? Oke. Nih, 4 orang dari Taruna dari Politeknik Transportasi Perairan Daratan nih udah hadir di sini. Ini yang ngajakin duluan siapa nih? Kak Akbar, Kak Elvansa, Kak Aditya, atau Kak Reta duluan nih? Janjian ngedit bareng ini ya kita malam ini. Ayo. Oke Bu. Ya. Mohon izin Bu. Sebelumnya minta maaf Bu, karena janji di awal kan harusnya ada 2 orang kawan adik Bu, bersama Okta sama Kak Dava, karena mereka lagi ada kesibukan jadi tidak bisa ikut Bu. Ya nggak apa-apa. Kita maksimalkan yang ada aja ya. Ya. Nanti mungkin lain waktu, lain kesempatan mungkin Kak Dava dari IPDN dan Kak Okta bisa hadir dari bersama-sama kita. Oke, kita lanjut nih. Ada yang mau nanya duluan? Tanyanya santai aja, seperti kemarin kita tanya juga santai-santai. Ada yang mau tanya duluan? Atau gini, Ibu persilahkan Kak Aditya ataupun Kak Reta, Kak Akbar atau Kak Elvansa untuk menjelaskan lebih dulu nih tentang apa sih tentang Politeknik yang menjadi alma mater kakak-kakak ini. Nih silahkan nih Kak, waktu dan tempat Ibu persilahkan.
Baik, izin Bu, izin Ya, menjelaskan. silahkan. Selamat malam adik-adik. Perkenalkan, nama kakak Aditya Dwi Prasetya Nugraha, kakak angkatan ke-13 dari SMA Plus Negeri 2 Banyusin 3. Kakak di sini dan teman-teman kakak, Kak Elvansyah, Kak Reta, sama Kak Akbar merupakan sama-sama alumni angkatan 13 yang sama-sama ikut tes pencatar 2019 dan mengambil sekolah kedinasan di Politeknik Transportasi Sungai Danau dan Penyeberangan Palembang. Sebelumnya kakak ingin bertanya, apakah adik-adik di sini pernah dengar atau udah tahu belum dengan Politeknik Transportasi Sungai Danau Penyeberangan Palembang ini, Dek? Siap, pernah Kak. Si Wahyu ya, baik. Politeknik Ada Transportasi yang sudah dengar, Kak? Ada yang belum? Untuk Politeknik Transportasi Sungai dan Penyeberangan Palembang ini merupakan salah satu dari 21 sekolah UPT di bawah Kementerian Perhubungan. Jadi sekolah di bawah naungan Kementerian Perhubungan ini bukan dari sekolah kakak Bae, Politeknik Transportasi SDP Palembang, tetapi ada 21. Kalau untuk di Sumatera itu ada di Aceh ada Poltekpel Malahayati Aceh, Politeknik Pelayaran. Di Medan ada Politeknik Penerbangan Medan, di Padang ada Politeknik Pelayaran Padang, di Palembang di Sumatera Selatan khususnya ada 2, Politeknik Transportasi Sungai Danau Penyeberangan Palembang sama Politeknik Penerbangan Palembang. Untuk di Jawa itu di Banten ada Politeknik Pelayaran Banten. Di daerah Jakarta ada STIP Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran Jakarta. Di Curug Tangerang ada Politeknik Penerbangan Indonesia STPI Curug, dan di Bekasi ada Politeknik Transportasi Darat PTDI STD. Nah, kalau untuk nama-nama sekolah lain bisa Adek cari di Google, ada itu banyak. Nah, fokus untuk kakak di sini cuman untuk ngejelasin kampus kakak, yaitu Politeknik Transportasi Sungai Danau Penyeberangan Palembang. Politeknik SDP Palembang ini merupakan perguruan tinggi di lingkungan Kementerian Perhubungan yang menyelenggarakan pendidikan berbasis vokasi dan akademik dalam bidang transportasi darat. Politeknik Trans SDP ini memiliki tiga prodi, yaitu prodi yang pertama Diploma 3 Manajemen Transportasi Perairan Daratan atau MTPD, Diploma 3 Studi Nautika, dan terakhir Diploma 3 Studi Teknika. Kakak sama teman kakak yang lain di sini merupakan taruna dari prodi D3 Manajemen Transportasi Perairan Daratan. Untuk si pencatar, untuk tata cara masuk dari kampus itu ada 3 cara, Dek. Dimulai dari si pencatar, yaitu seleksi penerimaan calon taruna yang dimulai biasanya 9 hingga 30 April. Ada 3 jalur, yaitu jalur pola pembibitan, kedua jalur reguler, dan ketiga jalur mandiri. Beda dari ketiga jalur ini, Dek, kalau adik-adik pilih yang jalur pola pembibitan yang kayak kakak, Kak Elvan, Kak Reta, sama Kak Akbar, itu keluarnya jadi ASN, Dek, karena kita dari awal ikut tes pertama itu seleksi kompetensi dasar atau SKD. Habis dari SKD, kita lanjut ke tahap tes psikologi. Habis tes psikologi ada tes wawancara, jasmani, dan terakhir kesehatan. Biasanya diacak, Dek, itu. Dari beberapa tes itu, lalu nanti seluruh hasil dari tes itu dibagi-bagi, Dek. SKD langsung gugur dari pertama. Habis itu langsung ke tes tahap 2, yaitu wawancara, kesehatan, sama jasmani. Baru yang terakhir adalah kesehatan. Selesai dari beberapa tes itu akan dilakukan pantuhir atau pengumuman terakhir. Pantuhir biasanya di bulan September. Kalau untuk si pencatar 2021 ini besok baru pantuhir. Nah, di sini kakak jelasin program studi kakak, yaitu Diploma 3 MTPD. Untuk persyaratannya yaitu ijazah minimal SMA IPA dan IPS ataupun SMK jurusan teknologi konstruksi dan properti, teknik geomatika dan spasial, teknik ketenaga listrikan, teknik mesin, teknik otomotif, teknik perkapalan, teknik elektronika, dan teknik komputer. Kalau pola pembibitan itu, Dek, biasanya setiap
kampus itu berbeda-beda. Kalau di zaman kakak tes kemarin, si pencatat 2019, kuota diploma 3 MTPD itu ada 120 deh. Jadi dari awal kita daftar si pencatat itu dari tes seleksi administrasi, SKD, itu kita milihnya, misalnya kalian milih diploma 3 MTPD, berarti kalian daftar di administrasi awal, Protektan SDP Palembang, pemilihan program studi yaitu D3, manajemen transportasi perairan daratan. Dari awal tes itu kita dihadapin dengan tes namanya seleksi kompetensi dasar yang kalau adik pernah dengar itu hampir mirip namanya tes CPNS. Nah, tes SKD ini dibagi 3 bagian, yaitu tes TWK atau tes wawasan kebangsaan, yang kedua tes TIU, tes intelijensia umum, dan terakhir tes kepribadian, tes TKP yaitu tes karakteristik pribadi. Dari ketiga tes ini, tiga subtes SKD ini, mereka memiliki beberapa nilai ambang batas, Dek. Jadi, apabila kalian dari awal tes SKD memenuhi syarat passing grade dari tes SKD tersebut, nanti habis dari passing grade itu kalian biasanya langsung ke perankingan SKD, hasil skor SKD. Kalaupun kalian tidak lulus di hasil perankingan SKD, kalian dianggap gugur karena kalian kan ambil jalur pola pembibitan. Jalur pola pembibitan itu yang jalur hasil dari keluar kalian pendidikan 3 atau 4 tahun itu kalian akan ditempatkan di beberapa dinas perhubungan baik di pusat maupun provinsi di kabupaten, dan kalian akan menyandang gelar aparatur sipil negara. Untuk tinggi badan biasanya kalau untuk yang taruna yaitu 165 cm. Kalau untuk yang taruni 155, Reta? Ya, kalau untuk taruni tingginya 155. Ya, untuk yang cewek 155 cm. Batas minimal itu ya, Kak ya? Minimal ya? Iya, minimal itu. minimal. Untuk berat badan itu tidak ada batas minimal maupun maksimal. Ya paling tidak terlalu obesitas lah, karena kan namanya tes sekolah kedinasan kan ada tes jasmani atau kesamaptaan. Jadi biar kalian nggak kelihatan susah untuk melakukan jasmaninya itu. Politeknik Transportasi SDP Palembang ini, Dek, berada di Mariana, Kecamatan Banyuasin 1. Letaknya itu memang di Kabupaten Banyuasin, Dek, cuman banyak orang tuh belum tahu, Dek, tentang Politeknik Transportasi ini, karena mungkin dari letaknya memang agak jauh dari kota, tetapi untuk peminat semakin dari tahun ke tahun itu semakin banyak, Dek. Apalagi kakak catat yang tahun ini yang ikut pencatat 2021 yang ambil Politeknik SDP Palembang, ya apalagi yang ambil diploma 3 MTPD kayak kakak itu 4.000-an, dan dari 4.000 itu yang diambil hanya sesuai kuota tahun ini 120 untuk D3 MTPD, 24 untuk diploma 3 studi nautika, dan 24 untuk diploma 3 studi teknika. Mungkin itu, Bu, kalau yang bisa dijelasin. Kalau mungkin ada ingin ditanya, dipersilakan, Bu. Izin Kak, boleh tanya Kak? Ya, Dek. Tanya. Sebenarnya ini Kak, pertanyaan yang pengen Wahyu sampai. Sama soal biaya. Nah, yang kedua ini apakah enggak? Kemudian itu yang ketiga itu apa tadi? Boleh enggak kalau misal tes TSSB ini dengan PDM bersamaan, terus atas berapa kali tesnya Kak? Misal kalau hanya sekali saja? Demikian nggak? Pertanyaan itu.
Izin menjawab pertanyaan si Wahyu, Bu. Dek, ini kan si pencatar ini basisnya itu dibawa awal kan dibawa Kementerian Kemenpan RB. Jadi untuk seluruh sekolah kedinasan itu pembukaannya mulai dari 9 sampai 30 April di tiap tahunnya. Jadi setiap nomor induk penduduk kalian yang kalian miliki itu hanya untuk satu akun pendaftaran setiap sekolah kedinasan. Jadi misalnya kalian ingin daftar IPDN atau Polteknik SDP Palembang atau yang lain, nggak bisa deh, karena dari sistem bakal nolak. Misalnya kalian pun maksa untuk daftar itu kan satu portal deh, namanya di sscisn.co.id. Kalian otomatis tertolak deh, karena nick yang kalian pertama daftar itu tidak bisa untuk daftar di sekolah yang lain deh. Ya. NIK ya Kak ya, pakai Siap, NIK. ya, Kak. Siap, ya, Bu. Iya, berarti NIK-nya juga harus dipastikan harus sinkron sama dengan yang di Dapodik atau juga Di NISN-nya ya. siap ya, Bu. Oke. Udah nih pertanyaan Wahyu. Biaya tadi, tentang biaya sudah dijawab? Kak Aditya? Siap, Bu. Ya, Kak Wahyu tadi tanya tentang biaya. Oh, Biayanya biaya. gimana? Iya. Siap, Bu. Untuk biaya, Dek, kalau kalian tesnya pola pembibitan kayak Kakak, itu 100% selama 3 tahun pendidikan untuk biaya semester itu ditanggung gratis oleh pemerintah. Tetapi ada biaya tambahan, Dek, kalau untuk di sekolah perhubungan nih, Dek. Yang pertama itu uang makan per bulan, biaya uang penunjang di setiap semester genap. Uang penunjang itu terdiri dari uang pakaian baru, atribut-atribut yang lain, Dek. Jadi untuk soal biaya enggak terlalu memberatkan lah ibaratnya, karena kan biaya 3 tahun dari pendidikan itu udah ditanggung pemerintah. Sekian, Bu. Oke, Kak Reta atau Kak Elvansa, Kak Akbar mau menambahkan? Kemarin biayanya ini nominalnya berapa nih Kak? Mungkin Kak Reta mau menambahkan? Ingat-ingat berapa kira-kira? Izin Bu, untuk nominal pas biasa per 1 semester atau apa Bu? Di awal berapa? Kalau waktu kami dulu Bu, awalnya itu 16 juta atau 17 juta ya Dit teh? Kalau untuk biaya awal itu 17 juta, Bu. 14 juta itu uang dari uang asrama, uang biaya di asrama sama 3 bulan. biaya diklat. Biaya diklat tambahan ke BP3 KSDMT Ciwidey, Bu. Jadi selesai kalian misalnya adik-adik ini habis pantuhir kan kumpul di kampus itu. Nah, di kampus biasanya pendidikan dasar cuma 1 atau 2 hari langsung ikut diksar di Bandung, Bu, selama 2 minggu. Habis dari 2 minggu pendidikan diksar di Ciwidey BP3 KSDMT itu langsung balik ke kampus dan melaksanakan 3 bulan mada bintal atau masa dasar pembinaan mental. Jadi selama 3 bulan pertama itu nggak akan pulang, Bu, seperti Adit sama Reta dan yang lainnya, Bu. September kan kalau kayak Adit kemarin itu September pantukhir, 5 September masuk kampus, 7 September itu langsung diksar di Bandung, Bu, selama 2 minggu. Terus pulang dari diksar di Bandung, melaksanakan 3 bulan mada bintal di kampus, jadi nggak pulang-pulang, Bu. Biasanya tuh untuk libur habis mada bintal 3 bulan itu di bulan Desember, Bu, karena kan menurut cuti akhir tahun dan cuti Natal dan akhir tahun, Bu. Oke. Terus kalau itu di awal ya tadi ya, biayanya sekitar 16 jutaan ya Kak ya. Nah, itu ya, Bu. Kalau per bulannya berapa tuh Kak? Kalau per bulan itu, Bu, jatuhnya ke uang makan, Bu, kan uang makan tuh per bulan, setiap 1 bulan sekali. Biaya untuk uang bulan, untuk uang makan itu di setiap kampus beda, Bu. Kalau untuk di kampus Adit itu 1.700.000 kalau untuk per bulan.
1.700.000. Kalau di 700.000, Bu. kampus Reta Sama Bu, kan satu kampus Sama, Bu. Bu. Kan sama sama. kampus, Bu. Kirain kampusnya beda jadinya. Maksud saya gini, tempatnya gitu ya. Mungkin kalau tempat Putri beda, Sama, Tunda Bu, berapa tempatnya gitu sama ya, Bu. beda-beda. Sama ya. Oke. Berarti 1.700.000 itu untuk uang makan. Nih Siap ya, Bu. selama menjadi terus ada lagi nih mau tanya. Ibu keterusan ini mau tanyanya. Biasa ya cara emak-emak gitu ya. Siap Bu, Ya, nggak Bu. apa-apa Bu. Kalau Ya, Bu. kalau tanya tuh ini ya, harus detail. Ya, Diego, ayo. Silakan Diego. Diego mau tanya apa, Diego? Oke, mohon maaf sebelumnya Kak Adit. Diego nih nanya Assalamualaikum. aku, Bu. Diego. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Kak Caknyo, Kak Kalau Elvansa ini menyambut bahagia ada Diego nih ya. Caknyo ada kenangan tersendiri ya. Oke, lanjut. Oke, kalau uji kakak masuk kedinasan tuh susah apa tidak, Kak? Silakan Kak, itu be pertanyaan Diego. Kalau menurut kakak, menurut pengalaman kakak kan masuk kedinasan tuh susah-susah gampang, Dek. Apa ya? Kakak juga bukan tergolong yang zaman SMA-nya pintar di akademik, bukan, Dek. Kawan-kawan kakak yang lain di sini sama baik, Dek. Pintar di akademik tuh tidak terlalu, Dek. Tidak terlalu, Dek. Malah kakak juga pernah itu waktu SMA kena panggil gara-gara nilai rapor. Pernah, Dek. Cuma bedanya seleksi tes kedinasan sama kayak SNMPTN, SBM atau tes USM untuk kuliah kan bedanya itu tes di tahapan sekolah kedinasan itu lebih banyak deh ketimbang mereka. Kalau mereka kan apalagi SNMPTN deh, mereka kan pakai sistem nilai rapor. Nah, kalau SBM kan tes ujian tertulis berbasis komputer kan atau UTBK. Nah, kalau untuk tes kedinasan ini susah segampang karena dibagi deh. Ada yang tes akademiknya, ada yang tes psikologinya, ada tes jasmaninya, ada tes kesehatannya deh, ada tes wawancaranya juga. Jadi apa ya deh ya? Kayak ibarat umpama kata tuh nothing tulus baik deh kalau untuk tes kedinasan itu. Apa yang kita keluarkan, apa yang kita usahakan sudah kita maksimalkan sebagus mungkin. Kalaupun ada jalan, ada rezeki, berarti di situ lah rezeki kita. Kayak kakak kemarin kan. Kakak kemarin tuh sehabis lulus dari SMA kan, kakak tidak dapat SNMPTN, kakak juga tidak tes SBM waktu itu kan. Cuman kakak waktu itu jago-jago tes ambil swasta juga, karena kan kakak mikir, tes kedinasan ini juga susah, belum tentu juga kita masuk kan. Jadi kakak siap ke beberapa rencana cadangan lah kemarin tuh. Cuman kelamaan pertama dari ikut tes kedinasan kan dari tes kedinasan tahapnya lama deh, dari April itu pengumuman, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, hampir 5-6 bulanan lah. Apalagi kalian yang kayak kakak misalnya tidak ambil kuliah kan, kakak kemarin memang daftar kuliah swasta baik, cuma daftar baik deh, tidak kakak ambil, cuman dia kakak ikuti baik tes kedinasan ini. Yo kakak nganggur lah 5-6 bulan karena kan nunggu hasil si pencatatan ini kan juga lumayan lama. Itulah dek mungkin dari kakak atau dari kakak yang lain mungkin bisa nambahi. Evansa spesial, ayo jawabannya ditunggu nih sama Diego. Halo. Kalau perhubungan ini deh, yang pertama itu uang makan per bulan, biaya uang penunjang. Ibu tadi tidak dengar, Bu. Kurang jelas, Bu, suara Diego tadi, Bu. Iya. Diego suara jelas. Ulangi Diego. Diego ulangi. Kak Elvansa kangen ini kayaknya dengan Diego. Oke Kak Elvan. Apa kira-kira menurut kakak susah dak masuk sekolah kedinasan tuh? Apa bayarin tangannya kira-kira?
menurut kakak nih jawabannya tuh sama Cak Adit. Tapi susah-susah gampang lah. Karena itu udah nentu harus apa? Udah harus pintar juga itu kalau untuk masuk tes kedinasan itu kan tidak perlu terlalu ya intinya beda lah tesnya tuh kan. Karena sistem SKD kan. Oh iya, Jadi intinya ya Kak ya. Kak Reta mau menambahkan atau Kak Akbar mau menambahkan? Dipersilahkan. Izin Bu, Iya. menjawab pertanyaan tadi. Iya, silakan Kak Akbar. Ini untuk menambahkan sebenarnya. Eh, sama seperti tadi, tidak harus pintar sebenarnya masuk ke kedinasan Bu. Tergantung juga kalau saya merasa tuh nasib juga. Kalau nasibnya di situ, rezekinya di situ, ya masuk. Banyak Bu yang ini lebih pintar, lebih misalnya di fisiknya lebih kuat dari kami banyak, tapi karena nasib tadi, ya alhamdulillah masuk. Terus Rezeki. ya jauhi Rezeki maksiat Bu, namanya. itu penting Bu, karena selamat tes itu penting Bu, karena itu biasanya ya apa faktor penahan rezeki Bu itu Bu, sama doa banyak-banyak. Nah itu tadi Bu. Kak Reta mau menambahkan? Izin Bu, kalau menurut Reta sih masuk kedinasan itu susah-susah gampang seperti teman-teman yang lain. Karena ya yang pasti kalau untuk kesemaktaan itu yang pasti fisik, kesehatan diri harus dijaga kan Bu. Terus kalau untuk SKD itu yang penting belajar untuk dari SKD-nya yang terakhir kata Akbar tadi Bu, nasib. Itu aja sih Bu kalau menurut Reta. Kalau menurut Ibu ya. Kalau menurut Ibu ditanya juga enggak enggak? Sebenarnya kakak-kakak ini merendahkan ya, merendahkan apa ya? Low profile ya. Sebenarnya setiap orang tuh punya kepintaran, kecerdasannya masing-masing. Jadi tinggal bagaimana seseorang berusaha meraih rezekinya gitu ya. Kalau kita nggak pernah mencoba, kita nggak tahu itu bahwa itu rezeki kita gitu. Bahwa itu kita punya kesempatan. Nah, selagi kita mampu, selagi kita bisa, orang tua merestui, ya dicoba gitu ya. Oke, selanjutnya ini apa lagi nih yang ada lagi yang ingin bertanya? Ibu persilahkan. Rido mau tanya dong. Oke, Yoti. Ibu persilahkan Yoti. Yoti angkat tangan sudah. Silakan Yoti. Baik Bu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi yang dikatakan Kanitia, kalau tes kedinasan itu kan lama tuh dari bulan 4 sampai bulan 9 atau enggak bulan 8 gitu ya, kurang lebih gitu. Otomatis sebelum kita masuk kedinasan berarti kita harus kuliah dulu tuh. Bukannya harus, berarti kita harus masuk kuliah itu kan, atau enggak nganggur nih. Takutnya misalkan kalau kita nggak masuk kuliah, tes kedinasan kita nggak masuk juga nih. Itu gimana Kak ngehandle-nya Kak? Kalau misalkan kita masuk kuliah ya, bulan 7 paling nggak kuliah tuh. Tapi pas kita mau tes SKD-nya bulan 8 atau bulan 9, takutnya nggak fokus gitu Kak. Kita baiknya tuh fokus di tes SKD lanjutan tes kedinasan atau kita fokus di kuliah dulu? Atau kita nggak ngambil kuliah gitu Kak? Oke. Kalau bukan pengalaman kakak sih Dek sebenarnya ya. Kakak juga ada kawan-kawan kakak yang sambil kuliah sambil tes kan. Kalau kakak lihat-lihat dari mereka tuh
misalnya apalagi kalian kan habis dari lulus ini kan pasti ada yang nak tes SNMPTN, ada yang SBM, ada yang kuliah kan, ada juga yang ikut tes kedinasan kan. Kalau saran kakak, untuk misal kalian nih ada yang sudah dapat lah kuliah misalnya di Unsri, tapi kalian tuh masih ikut tes sekolah kedinasan, atur pinter-pinter lah, kalian tuh atur jadwal untuk belajar, apalagi persiapan untuk SKD. Fokus kalian tuh kan pasti bagi dua, ada yang di kuliahannya, ada yang di tesnya. Jadi kata kakak tadi, pinter-pinterlah kalian bagi waktu untuk pilih antara laksanakan tes SKD atau tes kelanjutan dari SKD itu atau kuliah. Mungkin itu deh kalau dari kakak, saran kakak. Karena kakak juga kemarin kan tidak sambil kuliah juga deh, jadi yo inilah kakak jawabnya. Memang ini fokus ya Kak ya ke sekolah ini ya. Kak Elvansa, Kak Akbar, Kak Reta gimana? Ada sarannya? Elvansa, kemarin gimana Kak? Kalau Kak Elvan gimana? Apa fokus juga seperti Kak Aditya? Izin Bu. Ya, Kak Reta silakan. Kalau menurut kakak sih, kalau untuk ini lebih fokus kemana, tergantung sama kalian sih nak ngambil kemananya, lebih berminat kemana. Tapi kalau bisa dibarengin, kayak ada kan teman-teman yang lain tuh udah daftar kuliah, udah dapet kuliah di sini, ibaratnya udah daftar ulang deh. Nah, lanjut tapi masih di kedinasan dan tetap bisa bagi waktu, itu kalau lulus di kedinasan, ya dia pindah ambil kedinasan dengan cadangan di kuliah ada. Kalau kakak kemarin memang nggak daftar sama sekali. Kalau senam kemarin kakak dapet tapi nggak lulus. Kalau SBM kemarin kakak nggak daftar. Untuk sekolah yang lain juga nggak daftar. Itu sih Bu kalau menurut Reta. Oke. Kalau yang lain gimana? Kak Evan? Sudah coba yang lain sebelum masuk di sekolah Politeknik Transportasi? Kak Akbar gimana Kak Akbar? Sudah coba yang lain belum? Sebelumnya. Izin menjawab. Untuk saya Bu, kemarin belum ikut tes. Ini Bu, bakal dites Polri kemarin Bu. Jadi berkasnya saya lempar saja ke kedinasan Bu. Karena kemarin itu tes Polri itu lebih dulu Bu dari tes kedinasan. Jadi berkas yang di Polri saya ini saja masukkan lagi ke kedinasan. Oke. Kalau tes untuk kuliah tidak Bu, karena saya dari awal tidak mau ini Bu, mikir kuliah kayak biasa Bu. Oh, memang tidak berminat ke kuliah yang S1 ya Bu, Kak, seperti itu atau diploma ya Kak ya. Ya lebih senang yang ke kedinasan gitu ya. Oke. Terima kasih. Kak Elvan gimana nih Kak Elvan? Kak Elvan nih kayaknya sambil ngapet cewek. Tadi lagi di jalan Bu, ini lagi. Iya. Iya Bu. Nah, ini Bu. Kok bener ya? Pertanyaannya kan sambil ngapet cewek, iya katanya gitu ya. Oke ya Kak Elvan, silakan. Ibu, mungkin pertanyaan itu memang untuk aku Bu sebenarnya Bu ya. Sepengalamanku Bu ya. Aku kan pernah ikut seluruh tes dari Polsri, Unsri. Kebetulan Dati yang lulus Bu. Saking bodoh ya dia. Nah, jadi aku lulus waktu itu jalur mandiri Unsri Bu. USM kan, jalur SM. Waktu
tapi itulah udah tes SKD, sudah mengikuti seluruh tes sepencatar, Bu. Kalau untuk membagi fokus, sebenarnya lebih utama ke kedinasan dulu daripada yang USM ini kan, karena lebih pasti kedinasan daripada ngambil mandiri kemarin tuh. Jadi ya bisa lah, Bu, membagi fokus untuk kedua tes itu. Apalagi lebih prioritas ke kedinasan kemarin daripada yang USM, Bu. Jadi Kak Elvan pokoknya punya cadangan ya Kak Elvan ya. Siap-siap ada Yuk, plan punya cadangan, A, plan B masa ya. depannya hancur kan. Iya. Kan hancur. Iya, Bu, harus ada hidup kan, harus ada plan A, plan B. Iya, siap siaga atas segala yang kemungkinan terjadi ya. Siap lulus, siap istilahnya punya plan B untuk tetap punya masa depan gitu ya, Kak Elvan. Nah, itu. Gimana Yoti? Nah, masih bingung? Nanti calling-calling ya kakak-kakaknya ya. Oke, lanjut nih. Ada lagi yang mau tanya nggak? Kita sambil nunggu Kak Joshua ini ya. Kak Joshua kayaknya mungkin belum bisa bergabung ini. Lagi mau ditanyakan? Kalau nggak ada yang mau tanyakan, Bu Amel nih mau tanya. Masuk sekolah kedinasan tuh Kak, berat gak sih pendidikannya? Terus di sana juga ada nggak sih senioritasnya gitu? Itu kan biasanya kan sering ya tau lah ya. Mungkin kalau disiplin atau bagaimana itu mungkin dilaksanakan secara tegas, yang biasa mungkin bawaannya santai, terus kena sega, ada rasa nak nangis barangkali gitu ya. Awalnya gitu nggak gitu? Atau sekarang sudah terbiasa, sudah ngerasa ini passionnya, jadi ngerasa nyaman atau sebagainya nih? Coba nih, siapa yang mau jawab nih? Berat nggak menjalani pendidikan di sekolah kedinasan khususnya di Politeknik di perairan dan daratan nih? Izin menjawab, Bu. Iya. Kan setiap sekolah kedinasan itu sifatnya semi militer, Bu. Jadi semuanya itu sudah ada peraturannya, Bu. Dari kita bangun pagi, aktivitas di pagi hari, siang, sore maupun sampai bel tidur malam. Kalau untuk di Politeknik SDP sendiri, kita diaturnya sesuai dengan pertiptar, peraturan tertib taruna. Di dalam pertiptar itu kegiatan seluruh taruna itu diatur dimulai dari bangun pagi hari, dimulai dari sholat subuh, Bu. Sholat subuh, sehabis sholat subuh itu jam 5.30 udah kumpul di lapangan upacara untuk melakukan senam pagi. Sehabis senam pagi kembali lagi ke asrama untuk persiapan makan sarapan pagi. Sarapan pagi pukul 6.30 hingga jam 7. Lalu lanjut ke apel pagi. Apel pagi itu dimulai jam 7 hingga jam 7.15. Sehabis dari apel pagi, yang taruna-taruna yang lain kembali ke kelas untuk mengikuti jam pembelajaran. Untuk sistem pembelajaran di Poltek Trans itu hampir mirip-mirip sistem pembelajaran kita masih SMA, Bu. Jam 7.30 mulai kuliah, 9.30 jam istirahat pertama. Terus lanjut ke jam 11.30 isoma hingga jam 2, 11.30 sampai jam 2 siang itu isoma, Bu. Terus kalau yang ada kegiatan pembelajaran siang tetap di kelas. Terus kalau yang tidak ada jam kuliah siang itu bisa balik ke asrama, Bu, atau bisa ke perpus. Habis dari jam siang itu kan kembali lagi ke asrama. Habis ke asrama itu persiapan kalau memang tidak ada kegiatan, yo cuci baju, Bu, kadang rapi-rapi lemari, setrika, ngeberaso atribut.
Terus kalau azan asar, sholat asar. Habis sholat asar terus itu jam 4 apel kegiatan. Habis apel kegiatan itu ada kegiatan lain, Bu. Setiap hari itu beda-beda, Bu. Kadang di Senin Selasa itu olahraga mandiri. Rabu Kamis marching band atau drum band. Jumat itu olahraga mandiri juga, Bu. Tapi biasanya kalau sebelum Covid, Bu, kan Jumat, Sabtu, Minggu sore, dari Jumat sore itu kami ini dapat IB, izin bermalam. Jadi keluar kampus jam 4 sore. Keluar kampus jam 4 sore, balik ke kampus itu Minggu siang jam 13.00. 13.00 sudah ada di kampus. Itu, Bu. Untuk yang Ibu tanya sistem disiplin kan, Bu. Itu udah diatur, Bu, sesuai dengan Pertiptar. Terus apalagi untuk kekerasan itu kan sudah ada lagi, Bu. Apalagi kan kekerasan setiap sekolah kedinasan itu sudah ada peraturan sendiri, Bu, untuk menertibkan tarunanya. Terus juga ada kesatuan polisi taruna. Jadi polisi taruna itu yang bagian mengamankan, menertibkan kegiatan taruna. Jadi untuk masalah kekerasan itu sudah tidak ada lagi, Bu, untuk di zaman sekarang. Kalau mungkin lah pernah dengar itu kan ada di masa lalu, Bu. Mungkin kebanyakan tuh pendengaran mungkin di 2010-an ke atas lah, Bu, untuk masalah kekerasan. Tapi untuk sekarang sudah ada lagi, Bu. Karena sesuai dengan Pertiptar, peraturan dari pihak kampus, terus ada satuan pengaman juga dari taruna itu sendiri, sama ada CCTV, Bu. Jadi setiap pergerakan taruna itu diawasi, Bu. Nah, mereka tuh cak manonya masih ketahuan, Bu. Misalnya apa mereka nakal lah, Bu. Kalau di kampus kami bukan jajan, istilah jajan, Bu. Kan kami ini ada kantin, Bu. Kantin itu buka jam 8 pagi sampai jam 6 sore. 6 sore, Bu, tutup. Nah, mungkin lah namanya yang hidup di dalam asrama kan pengen makan segala macem kan makannya sesuai dengan jadwal makan di ruang makan pagi, makan siang, sama makan malam. Kalaupun tidak sesuai pastilah mereka Cak Adit ini kan kadang merasa lapar, kadang curi-curi lah, Bu, apa bawa jajan dari kantin itu ke dalam asrama. Tapi kan karena ada CCTV jadi mungkin lah, Bu, istilahnya kita bakal lolos lah makanan itu masuk ke asrama, karena setiap jam itu di ruang pengasuh itu selalu ada yang nunggu di ruang pengasuh, Bu, di ruang CCTV. Jadi setiap pergerakan taruna itu bisa diketahui, Bu. Mungkin itu, Bu, dari Adit, Bu. Oke, jadi sebagai orang tua mungkin bismillah ya, khawatir terlalu karena sepertinya kekerasan ataupun kedisiplinan sudah mulai dipantau lebih baik dari zaman-zaman sebelumnya gitu ya, Kak Adit ya. Oke. Ada lagi yang mau menambahkan? Ini sepertinya Kak Joshua ini sedang akan masuk ke Google Meet. Oke, sambil ini ada yang mau ditanyakan lagi? Vita Fania mau tanya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bu nak nanya, kan sekarang ini lagi musim daring nih. Nah, jadi sistem di sana tuh kayak mana, Bu? Izin menjawab, Bu. Cuman itu, Pak Ibu. Kalau kan sekarang nih sistem daring atau kuliah online, belajar online kan dari SD, SMP, SMA maupun kuliah. Jadi untuk kampus di bawah naungan Kementerian Perhubungan itu, Bu, ada peraturan dari pihak Kemenhub itu di 30 hingga 50% taruna itu berada di kampus. Jadi sebagian taruna itu ada yang di kampus dan sebagian yang menjalankan pembelajaran jarak jauh PJJ daring dari rumah.
Jadi sebagian itu adik tingkat kakak yang tingkat 1 lagi di kampus karena giliran sistemnya rolling. Waktu itu di bulan Juni sehabis Lebaran itu angkatan kakak balik kampus, terus rolling di bawah angkatan di bawah kakak, mereka yang masuk sampai sekarang deh. Mungkin itu Bu. Mic-nya mati ya? Oke. Terima kasih Kak Adit atas jawabannya ya. Kita sudah di tengah-tengah kita sudah hadir nih Kak Joshua Silaban. Joshua Armando Christopher Silaban. Kak Joshua ini dulu alumni 12 MIPA 1 ya Kak ya? Angkatan ke-12. Oke, silakan Kak Joshua memperkenalkan diri. Ya, selamat malam Bu. Malam. Di sini Joshua ingin memperkenalkan diri. Joshua angkatan ke-12. Joshua sekarang lagi mengemban pendidikan di Akademi Militer dengan mendapatkan Alamatnya di jabatan mana itu kiri Kak sebagai Joshua? komandan. Ya. Alamat sekarang di Magelang, tapi alamat rumah di Jalan Kuning. Iya, Kak Joshua ini barangkali ada yang sering lewat, bukan barangkali lagi, sudah banyak yang sering lewat pinggir jalan. Kak Joshua yang punya bengkel besar di pinggir jalan di Kayu Kuning ya. Ada tulisannya itu Kak lagi. Joshua apa? Bengkel ya? Iya, Joshua Motor. Iya. Oh, Joshua Motor. Nih, Kak Joshua yang punya. Bapaknya ya? Nanti diteruskan ya. Bapak saya, Bu. Bapak saya. Ya, oke. Inilah putranya yang Kak Joshua sedang pendidikan di Magelang ya Kak Joshua sekarang? Saya Bu di Magelang. Ya, di Magelang. Oke. Ada yang mau tanya-tanya tentang Akademi Militer? Ibu persilahkan. Mumpung Kak Joshua-nya sudah hadir di tengah-tengah kita. Ini angkatan ke-16, Kak Joshua, angkatan ke-16. Nah, kalau Aditya, Kak Reta, Kak Elvansa, Akbar ini angkatan ke-13 di bawah Joshua. Oke, ada yang mau tanya sebelum Kak Joshua cerita atau mau nunggu aja? Gimana nih ceritanya kenapa Kak Joshua pilihnya ke Akademi Militer dan bagaimana perjuangannya? Kak Joshua ada cerita memancing adik-adiknya ini bertanya? Oh, sebenarnya ini Bu, saya dulu mau masuk Akpol, tapi kemarin itu saya dapat informasi kalau nilai ujian nasionalnya itu harus 7, harus 8. Nah, jadi saya nggak terlalu baca. Nah, di situ saya putar haluan. Jadi saya milih Akmil aja. Akmil kan itu nilai rata-ratanya 60 kemarin. Kemudian saya pilih Akmil. Saya tes Akmil, kemudian saya lihat dulu kondisi saya gimana, apakah bisa langsung masuk daftar atau perlu pembinaan 1 tahun. Jadi saya itu
melihat mungkin fisik saya kurang, kesehatan saya kurang, dari situ saya pembenahan diri, latihan, kemudian saya memperbaiki kesehatan saya dan mempelajari pelajaran atau materi-materi yang diperlukan untuk tes akmil. Jadi saya 1 tahun itu les, kemudian latihan di Jasdam, saya les itu di Kino di Bukit. Kemudian saya juga memperdalam materi di bagian bahasa Inggris di Global English Center di Palembang di Polda. Jadi waktu saya tes itu dari Palembang itu sekitar 500 orang dan puji Tuhan saya nomor 1. Kemudian saya ke tingkat selanjutnya ke Sumbaksel itu 5 provinsi dan saya dapat ranking 4. Kemudian saya dikirim ke Magelang dan saya terkejut waktu tes di pusat itu di Magelang, kan kami itu tes PESI, Bu. Nah, jadi waktu tes PESI ini saya lihat ranking saya dari 700 yang masuk pusat itu saya ranking 20. Jadi tips dari saya kalau untuk psikologi itu kepribadian sehari-hari seperti bangun pagi, kemudian beresin tempat tidur, itu yang saya pelajarin dari guru psikologi saya. Oke. Kemudian untuk jasmani sendiri saya latihan seperti biasa di Jasdam, kemudian materi-materi akademik seperti matematika dan lainnya itu saya belajar dari Kino seperti itu. Oke. Jadi berapa lama persiapannya Kak Joshua? Persiapannya itu 1 tahun, Bu, 1 tahun. 1 tahun ya. Nah, itu banyak-banyak perbaikan gizi, kesehatan, segala macam yang diperlukan. Jadi di situ saya mempersiapkan diri selama 1 tahun. Persiapannya hampir sama seperti kuliah ini sepertinya ya. Ke global, kemudian les juga, full jadi aktivitasnya benar-benar untuk meningkatkan kualitas diri ya gitu ya Kak Joshua ya. Luar biasa Kak Joshua. Karena lebih banyak ya. Oke. Menurut sekarang nih saat ini Kak Joshua aktivitasnya ngapain nih Kak Joshua? Berarti sudah berapa tahun pendidikannya? Pendidikannya udah jalan 2,5 tahun. Kemudian sekarang ini lagi sibuk latihan taktik tempur seperti itu. Jadi lebih sering latihan luar ke hutan, kemudian lebih banyak ini di luar karena kalau awal-awal itu lebih banyak kelas, kemudian dilanjut dengan praktek-praktek umum seperti itu. Kayak ada namanya itu teknik regu senapan, teknik peloton senapan. Nah, itu kami pelajari dulu materinya, kemudian kami terapkan di lapangan seperti itu. Jadi sekarang ini lebih banyak ke lapangan seperti itu. Oke. Terima kasih Kak Joshua. Siap, Bu, siap. Ada lagi yang mau tanya? Ini saya lihat tadi ini ada yang raise hand. Tadi sempat raise hand kalau nggak salah Asmi ya. Mau tanya-tanya, Nak? Dipersilahkan. Iya, Bu. Iya. Baik, Bu. Terima Assalamualaikum, Kak. Waalaikumsalam. Mau nanya nih, Kak, Ya. sama Kak Joshua. Kak, misalnya masuk di akademi militer, mata minus setelah di operasi lasik, boleh nggak, Kak? Kalau di lasik yang penting itu kamu waktu tesnya itu nggak minus lagi. Intinya boleh di lasik, tapi harus full. Waktu di tes itu kamu harus benar-benar kayak nggak ada minus, nggak ada plus. Biasanya kan tuh ada tuh dia di lasik tapi masih ada bekasnya, masih ada kesisa kayak 0, berapa gitu. Kalau kemarin itu lasik juga, lasik mata kanan. Dan itu sempat lasik juga. Lasik juga, Bu, di sebelumnya iya ya, sebelumnya minus berapa, Kak? minus 1,
silinder 0,75. Lasiknya kemarin di mana, Kak? Di JEC Jakarta. JEC Jakarta. Berapa lama dari lasik ke tes? Dari lasik ke tes itu, saya lasik itu bulan 3, tesnya itu bulan 5. Nggak begitu jauh ya, Kak ya? Soalnya takutnya kalau terlalu jauh kan nanti kita kan aktivitas kita kayak main HP, kan pasti kita main HP ya. Mungkin nanti takutnya karena kita sering main HP jadi balik lagi, Bu. Jadi minus lagi matanya gitu. Jadi lebih mending jaraknya pendek tapi hasilnya maksimal. Gitu ya. Jadi tidak terlalu jauh ya ini istilahnya. Nanti sudah dilasik main HP kembali lagi minus lagi ya. Nggak mungkin mau dilasik lagi ya. Bener. Iya, betul. Cukup, Asmi? Ada lagi nih, Bu. Iya, silakan. Kak Joshua, tahap penyembuhan dari lasik ke normal kembali itu berapa minggu atau berapa bulan, Kak? Kalau kemarin itu setelah lasik itu cuma 1 minggu doang sih. 1 minggu langsung bisa aktivitas. Yang penting kalau mau main HP ini bisa main HP. Cuman kau harus pakai kacamata dulu, kacamata anti radiasi. Kemudian mungkin jarak pandang antara HP dengan matamu itu agak dikurangin gitu. Seminggu udah aktivitas biasa sih. Gitu. Baik, Kak. Terima kasih ya, Kak, sebelumnya. Terima kasih. Oke. Satu lagi yang mau bertanya. Ini waktu kita sampai 9.30, masih tersisa 10 menit lagi. Kak Adit, Kak Elvan sama Kak Asmi, sorry. Kak Akbar dan Kak Reta. Diperiksa juga ya matanya ya kemarin ya. Fisik dan sebagainya itu harus sehat, tidak jauh berbeda dengan yang Kak Joshua alami di Akademi Militer ya, Kak ya? Iya, Bu. Iya, Bu. Beda tipis, Bu. Beda tipis ya. Jadi yang jelas harus di samping harus siap fisik, siap juga kemampuan, siap juga kecerdasannya. Oke. Satu orang lagi? Mungkin ada yang ingin bertanya? Tadi di barengan Asmi tadi saya lihat ada satu orang yang entry mau bertanya nih. Tapi saya lupa nih siapa lagi ya. Ada lagi yang mau tanya? Nggak ada ya? Tanya apa, Beb? Tanya apa? Kak, sudah punya pacar apa belum gitu ya? Kali aja ada yang mau ngincer-ngincer gitu ya. Jadi gini ya enak ya. Di samping kita tahu tentang kegiatan ini nih, di samping kita tahu tentang berbagai profesi, paling tidak kita menambah wawasan, paling tidak kita juga tahu kalau profesi ini kesulitannya seperti ini gitu. Kalau kemarin profesi dokter harus siap, disuruh datang pasien, disuruh operasi siap, pesan ke Habibie. Nih kalau profesi sekolah kedinasan juga seperti itu ya barangkali Kak ya, harus siap juga ya, harus juga disiplinnya tinggi, harus sehat jasmani, rohani, semuanya harus siap. Oke, ada lagi yang bertanya? Ibu persilahkan. Atau kakak-kakaknya nih mau tanya? Ini kondisi ya? Kondisi di SMA Plus ini gimana nih, Bu? Ini banyak dari iya, kondisi masih kita sudah pertemuan tatap muka terbatas ya. Selang-seling ya, ada ganjil genap. Jadi yang absen A hadir hari apa, yang B hari apa, selang-seling gitu. Jadi
seminggu, ada yang 3 hari, ada yang 2 hari jadinya gitu. Senin ini absen A atau SMB, Nak? Absen A, Bu. Absen A, iya. Abu. Jadi separuh kelas itu nggak bisa ketemu gitu ya. Jadi isinya separuh-separuh. Oke? Ada lagi yang mau tanya sebelum ditutup nih? Jadi Kak Joshua, kalau yang mau ikutan mendaftar di tahun ini Akademi Militer, ini kira-kira bulan berapa, Kak? Untuk tahun 2022 nanti itu bulan 1 ini udah buka pendaftaran, Bu. Nanti bulan 7 itu pusat. Dan tahun depan itu kuotanya lebih banyak dari tahun saya. Tahun depan ini tahun 2022 ya, Kak ya? Iya. Jadi lebih banyak kuotanya. Jadi sayang kalau untuk adik-adik yang, kalau menurut kakak ini, untuk adik-adik yang di zaman pandemi COVID ini mending masuk ke kedinasan. Ya banyak kedinasan lain. Ya kalau saran kakak ya kedinasan daripada kuliah. Karena kalau kuliah ini banyak ada daringnya, jadi kurang maksimal. Mending kedinasan, terus juga udah pasti kerja gitu. Lebih terarah kemana mau pekerjaannya gitu. Oke. Kemarin jadi Kak, kalau untuk fisik tinggi berapa? Minimal. Kalau tinggi itu minimal 165. 165 untuk cowok ya? Ya untuk cewek itu, kalau cewek enggak lagi, Bu. Enggak ada lagi. Oh, cewek enggak ada lagi? Akmil enggak ada lagi, kecuali Akmil enggak ada lagi. Oke, kalau Akmal masih ada ya? Iya, masih ada. Jadi berkisar tinggi badan itu 160, 165 ya, Kak ya? Barangkali ya. Iya. Oke. Ada lagi yang ditanyakan sebelum 5 menit lagi? Berat badan, Kak. Berat badan. Berat badan. Sesuai lah, kalau tinggimu 170, ya beratmu 60, 61, 62 lah. Oke, 170 berarti 60, 60. Oke, itu berat, jadi hitungannya berat badan ideal ya, Kak ya? Iya, berat badan ideal. Iya. Di sekolah di perhubungan Sungai dan Darat gimana nih, Kak Elpan? Mbak itu Kak Reta dan Kak Adit. Izin, Bu. Ya, silakan. Apa tadi, Bu? Nggak kedengeran, Bu. Oh. Di sekolah di Politekniknya Kakak, nih gimana? Tinggi badan berapa, berat badannya berapa? Kalau untuk tinggi badan kan, Bu, untuk taruna itu 165 cm. Kalau untuk taruni 155 cm. Terus kalau untuk berat badan tuh minimal, sebenarnya udah ada tertulis aturan minimal maksimalnya, Bu. Paling tidak jangan terlalu obesitas lah, kan namanya sekolah kedinasan kan dituntut fisik jasmani yang bagus. Jadi sewaktu-waktu misalnya berat kalian itu obesitas, itu pasti menghambat aktivitas kalian di kampus, Bu. Kira-kira seperti itu, Bu. Oh ya, oke, terima kasih. Nih, ada yang tanya nih melalui kolom chat. Kak izin bertanya dari Novarum Iftidah Rahda. Kak izin bertanya, maaf kalau sebelumnya udah dijelasin soalnya saya baru join. Saya ingin tahu alasan kakak-kakak lebih pilih sekolah kedinasan, Poltek Trans, kemudian juga Akademi Militer dibanding kuliah seperti PTN, PTS. Apa ada yang menginspirasi atau diajak teman misalnya gitu? Mungkin Reta duluan jawab, bisa, Bu? Izin, Bu, tadi pertanyaannya tadi yang menginspirasi ya, Bu? Iya. Atau alasan memilih sekolah kedinasan, kemudian juga apa yang menginspirasi? Kalau dari Reta, Bu, kalau untuk alasan memilih sekolah Politeknik Transportasi ini karena menurut Reta kedepannya jauh lebih baik daripada BTN, soalnya kan kalau di bagian Reta kan bagian pola pembibitan yang keluarnya nanti akan jadi PNS ya, Bu.
Jadi kalau sudahnya tuh nggak akan repot-repot lagi untuk memikirkan ke depannya mau kerja di mana, mau jadi apa, bagian apa, kayak gitu Bu. Udah teratur dari sebelumnya. Kalau itu sih Bu menurut Reta. Oke. Kak Adit, gimana? Izin Bu, kalau untuk Adit itu Bu, yang pertama mungkin hampir mirip sama Reta Bu, namanya sekolah kedinasan kan Bu, keluar pendidikan 3 atau 4 tahun, keluar jadi ASN, aparatur sipil negara. Siapa juga yang enggak galak kan Bu itu. Di sini bukan maksud Adit untuk jelek-jeleki yang mungkin ada yang pengen kuliah biasa Bu, apa mereka ambil SNMPTN, SBM atau USM, bukan pengen menjelek-jeleki Bu. Cuma salah satu keunggulan kita nih ikut tes kedinasan, yaitu Bu, yang dipengennya Bu, keluar tidak susah lagi cari pekerjaan, sudah dapat pekerjaan yang pastilah namanya PNS kan. Kalau untuk inspirasi kemarin itu kan waktu itu Adit ngumpul sama si Dava kan Bu. Dava kan di IPDN sekarang. Adit sama Dava nih ngobrol-ngobrol lah Bu, mikir lah Bu kan, siapa lah yang dari alumni plus nih yang pernah masuk sekolah kedinasan nih, pengen lah kira-kira apa, cak gitu cak ini walaupun yo di bidang akademik sekolah kemarin tidak terlalu bagus, bisa lah kalau kan ada rezeki masuk sekolah kedinasan kan. Nah dari situlah Bu, tekad dari Adit sama Dava kan, pengen lah jebol dari alumni SMA plus nih, jangan melulu yang SNMPTN, SBM, yo untuk bagi Adit tuh yang memang nilai akademik tuh tidak terlalu tinggi kan Bu, yo agak minder lah Bu dibanding-bandingkan. Apalagi Adit dulu kan, ya Ibu tahu lah Adit cak mano dulu belajarnya cak mano, terus ditambah lagi kakak waktu itu kan memang lagi pinter-pinternya kan Bu. Jadi kan sebenarnya pinter Kak Adit nih, cuman dia punya karakteristik yang berbeda gitu. Ya seperti itulah Bu. Ya kelihatan kan pinternya ya Nak ya. Kak Joshua pinter juga tuh, Kak Joshua, Kak Reta, Kak Elvan, itu sebenarnya pinter semua. Cuman passion setiap orang itu kan beda-beda. Benar, gitu Bu. Ya. Passion yang dipilih itu Bu. Nah, buktinya itu lulus. Sekolah kedinasan lulus, Kak Joshua di Akademi Militer lulus. Itu kan jelas terlihat cerdasnya gitu. Oke. Kak Joshua nih, itu apa nih alasannya? Sedikit aja Bu dari saya Bu. Iya, banyak juga apa-apa Kak. Enggak. Jadi inspirasi Joshua masuk ini nih karena kemarin itu banyak ajakan teman kayak dari Agus Joko kan Bu, terus Komang, terus Arif Akbar. Nah mereka tuh kan mau aku mau akpol nih. Justru kan minder Bu kan, karena badan Joshua kan nggak terlalu tinggi, cuma 166, 66 atau 67 itu. Nah dari situ termotivasi, udahlah mungkin coba dulu aja. Waktu coba setahun nganggur, akhirnya bisa. Nah ini nih untuk adik-adik yang di SMA Plus nih, jangan langsung bilang susah nih. Jangan gitu dulu, belum tes, belum tahu hasil, udah coba dulu aja. Terus kekurangannya di mana, tahun depan tuh bisa diperbaiki. Nah terus yang kata si Adi itu benar, jadi kayak bukan ngerendahin institusi SBMPTN, tapi kedinasan ini lebih menjanjikan pekerjaan yang lebih mengarah pada profesi tertentu Bu. Jadi kalau SBM nih, kuliah nih di zaman pandemi nih, kalau sarjana hukum, itu bisa kemana-mana, bisa ke notaris, bisa ke tempat ke jurusan-jurusan lain, yang lain. Nah, kalau kedinasan ini kayak kita nih udah disiapkan untuk pekerjaan ini, jadi nggak usah cari-cari yang lain ya. Jadi gitu Bu, lebih menjanjikan pekerjaan yang baik seperti itu. Oke, terima kasih Kakak atas jawabannya. Oke, mungkin waktu sudah menunjukkan pukul 21.34 nih kalau di Ibu. Waktu rumah Ibu ini. Ya. Oke, Novarum mengucapkan makasih kakak-kakak atas tanggapannya. Oke, terima kasih juga Novarum atas pertanyaannya. Oke.
Nanti mungkin bisa kita lanjutkan. Yang punya pertanyaan langsung, yang masih malu-malu bisa bertanya langsung dengan kakak dengan Kak Adit di nomor telepon. Berapa Kak Adit? Kalau untuk nomor telepon WA ya Bu ya? Iya. Tidak sekalian sosmednya Bu. Oh boleh. Kayaknya Kak Adit nak cari jodoh nih Kak Adit nih. Kalau untuk WA kakak itu 0831 0831 0831 6954 1760. Ya, oke. Oke. Kalau Kak Reta, silakan menghubungi Kak Reta di nomor berapa Kak Reta? Izin Bu, kalau untuk WA Reta 0821 7817 6675. Oke. Terima kasih Kak Reta di 0821 7817 6675. Kalau Kak Joshua, di mana nih Kak Joshua? Wah, kalau saya Bu langsung ke Instagram aja Bu, nggak usah. Instagram. Ya, kalau ada yang mau ditanya langsung aja ke Instagram. Instagram kakak apa Kak? Namanya nih Kak. Kalau cari-cari. Cari aja Joshua Armando Silaban. Oke, Joshua Armando Silaban dicari ya. Oke. Dengan berakhirnya kegiatan kita pada hari ini, semoga membawa manfaat yang luar biasa. Semoga mampu untuk bermimpi dan berusaha untuk masa depan yang lebih cerah. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf atas segala. Izin maaf Bu kalau agak kurang ini Bu. Iya, penyampaiannya Bu. Enggak, luar biasa. Terima kasih Kak Aditya, Ya, Bu, sama-sama, Kak Bu. Joshua, Kak Reta. Ya, sama-sama Bu. Iya, Kak Elvan udah lift Bu dia Bu, lift balik ya, balik ya. Bu. Iya, dia balik ngapel dia. Kemudian Kak Akbar juga sudah duluan ya sepertinya ya. Terima kasih atas kerjaannya malam ini. Rahma, Sina, Dito, Wahyu, Triana, Vita, Diego, Muhammad Yoti, Asmin, Dia Alfi, dan semua yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Terima kasih banyak sudah hadir di acara ini. Kita akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya. Kita sebelumnya kita foto dulu nih. Iya Bu, tadi mau ingetin. Iya, kita foto dulu ya. Ntar Ibu stop recording dulu.